Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coki Bolot. Oke, di kesempatan video kali ini saya pribadi ingin mereaction tentang video terbarunya Ayam Rusdi ya, yang katanya seorang santri dan dia pengikut PHB ya. Kalau kalian nggak tahu, PHB itu pecinta Habib ya. PHB, iya. Dan di video kali ini saya ingin sedikit berdiskusi, ya entah itu mungkin kalau saudara M Rusdi nonton video ini, Anda bisa komentar di video yang nanti saya upload ini ya. Saya akan mereaction video terbarunya M Rusdi yang berdebat ya. Saya ceritakan dulu awal mulanya kenapa saya tertarik untuk berdebat, untuk apa ya, untuk reaction video ini. Video sebelumnya saya sama sekali tidak tidak apa ya, cuman sekedar melihat-lihat saja gitu kan ya, mengikuti reaksi, mengikuti tapi tidak ingin berkomentar panjang lebar ya, karena udah banyak lah yang berkomentar yang mengingatkan M Rusdi ini, saudara M Rusdi ya. Dan di video kali ini awal mulanya saya ngelihat sebuah postingan seorang youtuber YouTube, kayak YouTube gosip gitu ya, akun gosip, dan disitu terpampang fotonya M Rusdi di salah satu akun gosip. Dan saat itu saya tertarik pula gitu untuk ada apa sih di channelnya M Rusdi ini. Akhirnya saya masuk ke channelnya M Rusdi ya. Dan setelah itu saya cek channelnya M Rusdi dan saya amati begitu loh. Dan oke, karena saya tanpa edit ya video ini, jadi reactionnya juga reaction tanpa edit juga gitu loh. Ntar. Oke, ntar guys. Nah, saya langsung dari channelnya M Rusdi ya. Yang penting tugas kita adalah apa? Nah, ini sudah saya berkali-kali tonton. Nih ya, buat lu semua nih. Buat lu semua yang udah pada gede, nah, tapi masih bolong puasanya. Seperti ini. Buat lu semua nih, buat lu semua yang di bulan puasa masih pada ngerokok di pinggir jalan ya. Lu goblok lu. Nah, hal-hal seperti ini nih yang mau saya bahas nanti. Yang berpakaian seksi di bulan Ramadan. Nah. Puasa itu jaga mata. Iya, jaga mata. Jaga hati. Ya. Puasa biku. Nah, hal yang kayak gini nanti yang mau saya sedikit bahas ya. Tapi kita cepetin aja lah. Kalian bisa cek IG-nya ya, karena itu video di IG. Nah, di sini. Ini yang mau saya lebih detail bahas ya. Dan tidak pantasnya lu mengomentari orang-orang, tetapi lu harus melihat situasi di mana lu menyampaikan atau target yang lu sampaikan
sampaikan itu seperti apa. Jadi orang itu berdakwah nggak hanya semata-mata untuk menyampaikan doang. Lihat di sini ekspresinya saudara Rusdi ya. Bisa diterima oleh orang-orang yang mendengarkan atau tidak, atau hanya menyampaikan semata doang kayak gitu. Begini men, tugas kita sebagai seorang muslim, tugas kita sebagai seorang muslim itu adalah berkewajiban untuk saling menasehati, catat ya, baik-baik. Adapun misalkan tidak diterima oleh orang lain ya, tidak diterima oleh orang lain, itu terserah mereka. Kita berlepas diri kalau misalkan mereka menolak, mereka tidak mengajukan gitu. Itu terserah mereka. Yang penting tugas kita adalah memberitahu, menasehati, menyampaikan. Jadi intinya begitu loh. Dengan cara, catat ini baik-baik. Dengan cara masing-masing. Tapi kalau misalkan mau berceramah atau mau menasehati orang dengan cara yang lemah lembut, silakan yang terserah ente. Oke. Jadi seperti itu. Bentar, bentar ya. Giliran saya ngomong. Jadi gini, lu nggak pernah baca di Al-Quran bahwasanya di dalam Al-Quran itu sudah diajarkan cara dan metode dalam berdakwah seperti apa, dan kita harus melihat targetnya itu seperti apa. Jadi gini ya, jika kalian penasaran dengan videonya, kalian bisa cek apa ya, sebenarnya saya tidak mau mempromosikan channelnya dia juga, jadi bingung ya. Itu hanya beberapa bagian daripada diskusinya M. Rusdi dengan rekannya itu, rekan debatnya, dan ada hal-hal di sini yang menurut saya pribadi untuk M. Rusdi ya, yang apa ya, tidak pada semestinya ya. Orang berdakwah itu memang bagus ya niatnya, dan lagi dakwah itu ada berbagai macam cara ya, dengan cara membimbing orang dakwah ya. Alhamdulillah ya, zuhur kita skip dulu bentar. Oke, kita lanjut karena alhamdulillah kumandang azan zuhur sudah berlalu ya. Tadi azan dulu. Nah, sampai mana kita tadi? Sampai dakwah ya. Jadi dakwah itu ada bermacam-macam ya. M. Rusdi ini khusus kepada saudara M. Rusdi. Dakwah itu bisa dengan perbuatan, ucapan yang baik-baik, perbuatan mencontohkan, dan lain-lainnya. Seperti halnya Anda tidak perlu berbicara, misalkan kepada Anda yang satu contoh di lingkungan Anda satu kontrakan dengan atau satu tempat dengan orang-orang yang tidak berpuasa, tapi Anda bersikukuh untuk menguatkan iman Anda untuk setiap hari berpuasa di tengah-tengah orang-orang atau teman-teman Anda seumuran Anda ya, remaja-remaja, pemuda-pemuda yang ibaratnya jarang sekali ya tertarik untuk berpuasa, tapi Anda tetap berpuasa. Di situ pun Anda sama saja dakwah untuk mencontohkan hal-hal yang lebih baik. Satu itu. Tidak ada yang salah dengan dakwah Anda ya. Jika Anda menyebut itu dakwah, tidak ada yang salah. Hanya saja ketika kita menjadi seorang yang kritis ya, kita juga harus menerima kritisi dari orang lain, begitu loh.
Jadi semua orang itu, manusia itu tidak semua yang kita ucapkan benar, tidak ada yang kita ucapkan salah. Ya sangat, ya seperti itu. Cuman kita juga harus bisa dikritik ketika ada hal-hal yang menyimpang atau yang kurang baik seperti itu ya, harus karena menyiarkan agama Islam itu ya tidak main-main juga gitu loh. Tidak apa ya, tidak seenak dewek gitu loh. eh ada di debat Anda ya, kurang lebih mungkin maksudnya terserah gua cara dakwahnya seperti apa, yang penting gua nyampe gitu loh. Terserah apa namanya, apa ya, ibaratnya terserah penonton itu mau atau yang nerima itu mau kayak gimana gitu, mau tidak terima atau mau terserah aja atau mau ngikutin. Ya dengan cara itu semua orang tidak akan bisa menerima yang harus saudara saudara saya nih, saudara seagama, saudara muslim saya yang sangat mudah-mudahan diridhoi oleh Allah ya jalannya untuk berdakwah itu. Jadi dalam berdakwah itu ya ada tata caranya. Anda bisa lihat Ustazah Oki Setiana Dewi lah, kita jangan jauh-jauh. Dia butuh bertahun-tahun untuk sekolah, ya di sekolahnya itu gitu loh, bidangnya itu, sampai sekarang bisa dakwah dengan cara baik dan benar itu butuh sekolah ya. Nah maka dari itu ya kita jangan berbicara tentang sekolahnya, pelajari lagi cara-cara berdakwah yang maksudnya tidak dengan bahasa-bahasa yang aneh gitu. Saya tahu banyak banget Pak Kiai, Buya, Mama ya, yang ceramahnya kalau di kampung nih siap borokokok misalnya atau apa, tapi itu terlantun dalam bahasa bercandaan gitu untuk menggiring si audien, si pendengarnya atau si yang sedang menghadiri sebuah ceramahnya itu untuk mendengarkan beliau kayak gitu. Tapi ada isi-isi yang disampaikan juga seperti itu. Saya bukan ustadz, bukan kiai, saya cuman seorang ya orang biasa ya, masyarakat biasa. Cuman menurut saya selaku umat muslim ya, ada tata cara untuk berdakwah benar yang disampaikan oleh saudara yang Anda debat itu, oleh saudara kita juga yang berdebat di melalui video call itu ya. Nah ada tata caranya. Satu lagi, Anda lihat dah ceramahnya ustadz-ustadz kita seperti Ustadz Somad, terus siapa ya, ya mungkin kalau Habib memang ceramahnya itu keras, tapi kerasnya itu menuntun gitu loh, kerasnya ada isinya gitu loh, dan ada yang dibicarakan dengan jamaahnya gitu kan. Nah kayak Ustadz Somad aja nggak kayak misalkan kayak di video-video Anda di Instagram nih, maaf ya saya bicaranya bolak-balik kayak gini, saya tanpa naskah loh. Kayak di Instagram puasa goblok atau apa gue jitak lu maksudnya hal-hal yang kayak gitu. Lebih baik Anda atur ulang syiar dakwah Anda kalau memang Anda ingin berdakwah pelan-pelan, tidak dengan
cocot aja gitu, nggak harus dengan omongan aja, cuman dengan bikin film-film pendek gitu kan, mencontohkan ini gitu. Sholat itu kayak gini di masjid, atau wudhu itu kayak apa, itu juga sama dakwah. Dakwah itu banyak ya versinya gitu loh. Saya emang nggak tahu secara detailnya dakwah, tapi mungkin secara garis besar saya juga paham dakwah itu seperti apa. Semua orang juga paham Rusdi, dakwah itu seperti apa. Inti daripada dakwah itu kan ingin mengajak orang dari sisi yang kurang baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik lagi, seperti itu ya. Benar nggak saudara Rusdi? Jadi saya ingin menyampaikan sesuatu di video itu tapi belum ketemu kata-katanya, karena saya juga tidak ingin berkata-kata kasar gitu loh ya. Ya intinya mungkin ketika kita kritisi terhadap sesuatu, kita juga harus berani dikritik oleh orang lain ketika ada hal-hal yang menurut kita salah. Dan kita juga tidak bisa bercermin kepada diri kita sendiri gitu loh. Jadi saya benar ketika orang lain menyalahkan kita, tidak bisa saya benar dan tetap benar. Bahkan di video-video Anda sebelumnya ya saudaraku, Anda berkata jangan membuli saya, ya kan. Ada video klarifikasi, akhirnya saya nonton semua kan. Ada video ABC gitu kan. Jangan membuli saya, nasihati saya, ingatkan saya. Nah, lantas bagaimana Anda tidak dibully jika Anda diingatkan saja masih ibaratnya melakukan pembelaan. Maksud saya berdiskusi itu tanpa harus dengan urat. Saya juga tidak mengerti judul video Anda itu dakwah tapi ngegas. Sebenarnya yang ngegas di sini siapa? Entah itu maksud Anda mungkin yang diajak debat sama Anda, atau Anda sendiri yang ngegas gitu loh ya. Makanya saya juga gak ngerti. Cuman yaitu ada benarnya yang saudara Anda bilang di live IG kemarin ya, seperti itu. Masalah dia, lu pernah dakwah di Instagram mana bla bla bla. Dakwah itu tidak harus real life atau live, harus publish terus. Anda mengingatkan teman Anda untuk menjauhi barang-barang haram juga, itu udah dicatat sama malaikat. Dakwah itu mengingatkan hal yang baik, jadi pahala juga gitu loh. Jadi ketika ada yang mendebat Anda, lebih baik Anda pikirkan terlebih dahulu. Jangan tergesa-gesa, jangan memakai emosi kalau ingin berdebat seperti itu. Karena di video yang kemarin Anda itu terlihat seperti tidak ingin disalahkan gitu. Padahal memang sebenarnya ada sisi baik dan sisi buruknya gitu. Sisi nggak baiknya gitu, nggak buruknya. Ya memang manusia itu ya seperti hadisnya Rasul, al jahlu dolamun, al ilmu nurun. Bodoh itu gelap dan ilmu itu cahaya. Ketika kita bodoh, ya kita memang nggak tahu apa-apa. Maka dari itu kita harus mencari ilmu, mencari pengetahuan untuk ya biar kita lebih terang lagi melihat ke depan, lebih banyak pengetahuan seperti itu ya. Jadi cukup segitu aja ya Rusdi. Selamat meneruskan dakwah Anda, tapi dengan tata cara yang baik gitu loh. Coba Anda kaji lagi lah video-video
durasi kecil Anda di Instagram Anda gitu loh ya. Dakwah itu tidak perlu dengan radikalis keras dan bla 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 ya. Karena meluluhkan hati audiens atau hati seseorang atau hati semua orang ya, masyarakat apalah, intinya sasaran Anda itu ya ada berbagai macam cara. Ada yang dikerasin ya it's okay, ada yang mungkin dengan cara lembut dan lain-lain. Wah, mungkin sudah ada banyak hal yang saya ingin bicarakan, tapi ya saya maklum kapasitasnya kan di video, siapa juga yang mau nonton saya nggak tahu. Ya mudah-mudahan ini mungkin nyampe lah ke M Rusdi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri video ini karena sudah terlalu panjang juga durasinya, dan video ini yang jelas tanpa edit ya, real. Assalamualaikum, Muhammad Rusdi.